Mereka, para salafus soleh, yang mereka takutkan adalah mereka takut mati, mereka takut meninggal dalam keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan dimurkai Allah, meninggal dunia, ditutup dengan kain kafan, dimasukkan ke alam kubur, ditinggal semua keluarga sendirian di dalam kubur dengan membawa dosa dan kemurkaan Allah. Ya Allah, itu yang sangat kita takutkan. Meninggal dunia dalam keadaan dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita takutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudari, sahabat Masjid Ar-Rasyid Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh sahabat Masjid Ar-Rasyid, sahabat Yayasan Al-Mahbubah Bina Ummah, alhamdulillah, dengan izin Allah pada kesempatan ini, di malam ini, di hari Senin malam Selasa, kita berjumpa kembali dalam sebuah program Kismis, kajian Islam Senin dan Kamis, yang insya Allah kita berusaha untuk konsistenkan dalam rangka mencari keridhaan Allah, dan kita semuanya saling nasihat menasehati dalam kebenaran, di dalam kesabaran, di dalam kasih sayang, dan semuanya kita harapkan menjadi timbangan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita sudah masuk kepada kajian Kismis yang ketiga. Insya Allah kita setelah di pertemuan ketiga pada malam ini, program Kismis, kami informasikan kepada saudara-saudari semua yang menyimak melalui live dan juga yang menyimak melalui kanal YouTube, dengan tanpa mengurangi rasa hormat kepada seluruh saudara-saudari, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, semuanya, kami informasikan kajian kita memang sifatnya terstruktur dan termodul, ya. Jadi kita upayakan biar kita tetap membahas suatu tema sampai tuntas, atau minimal kita membahas dengan pemahaman yang mendalam, sehingga kita ngajinya itu pembahasannya tidak loncat-loncat gitu ya. Dan pada Kismis ini kita membagi kajian kita pada dua tema. Di setiap hari Senin malam Selasa, tema kita ini adalah yang bersifat tazkiyatun nufus, yaitu pensucian jiwa. Makanya dari program Kismis di dalam pembahasan tazkiyatun nufus atau pembersihan jiwa ini, yang kita bahas adalah bagaimana upaya kita untuk bisa kembali kepada Allah dengan sebaik-baiknya, kembali membawa amal soleh, membawa taubat, dan membawa segala sesuatu yang menjadikan Allah ridho pada saat kita kembali kepadanya. Ya. Terus
Di setiap hari Kamis malam Jumat, insya Allah kita membahas sebuah tema atau sebuah kajian yang berkaitan dengan dosa-dosa besar. Nah, ini dosa-dosa besar ini sepertinya sangat penting untuk kita pahami bersama agar jangan sampai kita terjerumus ke dalamnya, jangan sampai kita tidak mengetahui bahwa ini adalah dosa besar, dan jangan sampai Allah menghukum kita, Allah mengazab kita karena kita meremehkan dosa-dosa yang besar atau yang kecil. Ya, yang kecil saja kita tidak boleh melakukan dosa, apalagi yang besar. Makanya di dalam program Kismis ini, program kajian Islam Senin dan Kamis ini, kami harapkan saudara-saudari semua untuk bisa tetap menyimak, insya Allah apabila kita semuanya sehat, ada waktu, panjang umur, kita konsisten dalam program kajian Islam Senin dan Kamis. Nah, Ma'asyiral muslimin, Bapak, Ibu, semuanya, muslimin dan muslimat, kakak, adik, ayah, bunda, saudara-saudari, pada kesempatan ini kita mulai kepada pembahasan tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa kita. Kita membahas sebuah tema, insya Allah kita selesaikan tema ini, yaitu kiat menggapai husnul khatimah. Ya, kiat atau upaya atau cara agar kita semuanya bisa menggapai, bisa meraih husnul khatimah. Ya, yang sudah pasti semua kita adalah manusia-manusia yang pasti akan didatangi oleh ajal kematian. Semua kita adalah manusia-manusia yang sudah pasti akan menghadapi sebuah garis finish dalam kehidupan kita yang bernama kematian. Nah, ketika kita ingin melampaui atau ketika kita ingin melewati garis finish ini dengan mendapatkan ridha Allah, minimal ketika kita mendekati kematian, kita bisa meraih sebuah juara, bisa meraih sebuah prestasi, bisa meraih sebuah pencapaian yang terbaik di akhir hidup kita dengan mendapatkan husnul khatimah, yaitu akhir hidup yang baik. Nah, saudara-saudari muslimin dan muslimat yang mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, penting husnul khatimah ini kita pelajari, kita ketahui ilmunya agar kita semuanya bisa bersiap. Pentingnya saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara di dalam kehidupan kita, di antara perkara-perkara atau urusan-urusan di dalam hidup kita yang sering terlupakan oleh kebanyakan manusia adalah bagaimana menghadapi akhir kehidupan. Ya, karena keumuman manusia itu kan mempunyai cita-cita, mempunyai ambisi, mempunyai keinginan, mempunyai mimpi besar, mempunyai tujuan, mempunyai pencapaian dan sebagainya. Nah, kita mempelajari husnul khatimah ini bukan berarti kita tidak boleh menjadikan kehidupan di dunia ini kehidupan yang baik, kehidupan yang layak, kehidupan yang penuh dengan pencapaian. Nah, bukan seperti itu maknanya. Tapi di antara itu semua, ujungnya kesuksesan kita yang namanya di alam dunia ini, apapun versi kita, semuanya pasti akan terputus dengan yang namanya kematian. Nah, di sini pentingnya dari sekian urusan kita, kita sibuk memikirkan bagaimana mendapatkan pekerjaan yang baik, kita sibuk bagaimana memikirkan bisa membangun rumah yang indah, kita sibuk memikirkan bagaimana mengembangkan usaha,
kita sibuk berpikir bagaimana menyekolahkan anak-anak kita di sekolah yang terbaik, kita bahkan bagaimana menikmati masa tua itu, kita semuanya berusaha mencapai itu. Semua itu boleh dipikirkan dan semua itu boleh diusahakan, saudara-saudariku, karena semua hal duniawi boleh kita capai selama berada di dalam koridor syariat Islam. Ya, semua pencapaian duniawi, semua keinginan duniawi itu boleh kita raih selama masih berada di dalam koridor aturan syariat Islam. Makanya jangan ditinggalkan koridor halal dan juga haram. Dalam kita menjalani ini, halal dan haram ini penting kita ketahui. Jangan sampai apa yang kita ambisikan ini keluar dari koridor atau syarat-syarat syariah sehingga mendatangkan kebinasaan, kita masuk ke dalam dosa-dosa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sahabat Masjid Ar-Rasyid Indonesia, dari semua tadi yang kita sebutkan, ada yang kepengen punya pekerjaan dan karir yang baik, ada yang kepengen punya rumah yang luas dan indah, ada yang kepengen sukses dalam usaha, ada yang kepengen menyekolahkan anaknya sehingga menjadi anak yang berprestasi dan sebagainya. Nah, namun sedikit sekali yang benar-benar memikirkan satu pertanyaan besar atau mempunyai kesadaran tentang suatu hal yang sangat besar bagi kehidupan kita, yaitu bagaimana akhir kehidupan kita nanti. Bagaimana akhir kehidupanku kehidupanku nanti. Akhir hidup kita. Semua kita kan pasti mati. Ya, saya sering mengatakan kalimat ini, semua kita pasti mati. Ya. Jadi kehidupan dunia ini hanyalah perjalanan yang singkat, jamaah. Kehidupan dunia ini hanyalah perjalanan yang singkat. Cepat atau lambat, setiap manusia akan sampai pada garis finish, ujung dari perjalanannya, ujung dari petualangannya di dunia ini. Semuanya garis finishnya adalah kematian. Nah, tak seorang pun di antara kita yang mampu untuk memastikan apakah kita akan hidup besok, bahkan 1 jam lagi, atau sekian waktu ke depan. Tidak ada yang bisa memastikan hidup kita, jamaah. Tidak ada pula yang mengetahui dalam keadaan apa Allah akan mewafatkan kita. Dalam keadaan apa Allah akan mematikan kita. Tidak ada yang tahu. Oleh sebab itu, bagi kita semua, saudara-saudari kami, sahabat Masjid Ar-Rasyid Indonesia, sahabat Yayasan Al-Mahbubah Bina Ummah, para ulama mengatakan bahwa yang paling penting dalam kehidupan seorang mukmin, seorang muslim, bukan sekedar bagaimana dia hidup, tapi bagaimana dia mengakhiri kehidupannya. Ini penting, ya. Yang kita pikirkan jangan cuma hidup saja, tapi bagaimana besok kita mati. Ya. Karena akidahnya orang Islam, akidahnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mengimani hari akhir, yang mengimani akhirat, sudah pasti dia akan melewati pintu gerbang menuju akhirat. Pintu gerbangnya ini adalah kematian. Nah, tinggal kita mau lewatnya bagaimana nih? Mau lewatnya secara bahagia, apa mau melewati kematian ini secara tersiksa. Nah, ini pilihan kita. Nah, disinilah bagi kita semua yang ingin melewati kematian ini, menghadapi kematian ini dengan husnul khotimah, mari kita kaji, mari kita pelajari, mari kita usahakan. Semua ini kami sampaikan bukan berarti kami juga sudah pasti husnul khotimah, tidak. Tapi kita berusaha, karena husnul khotimah ini diusahakan dan dengan mengharapkan ketentuan takdir Allah, kita semuanya ingin husnul khotimah. Nah,
Husnul khotimah jamaah adalah sebuah nikmat Allah yang terbesar. Husnul khotimah adalah nikmat Allah yang terbesar. Di antara nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada seorang hamba adalah nikmat wafat atau meninggal dunia dalam keadaan beriman, keadaan bertauhid, keadaan istiqamah di atas syariat, dan serta keadaan di dalam melaksanakan amal soleh. Nah, ini nikmat terbesar jamaah. Pada saat kita wafat dalam keadaan iman, dalam keadaan kita masih beriman dan terus beriman insya Allah. Ya. Dalam keadaan kita bertauhid, bukan terjatuh ke dalam syirik. Istiqamah di atas syariat, istiqamah di atas sunnah Rasulullah SAW, dan sedang melaksanakan amal soleh. Ini semuanya kan usaha untuk meraih husnul khotimah. Dan kita ingin Allah takdirkan itu, takdirkan kita semuanya wafat dalam melaksanakan amal soleh, dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan beriman. Ini yang kita raih, yang ingin kita raih. Semuanya perlu usaha. Nah, inilah yang disebut dengan husnul khotimah, yaitu penutup kehidupan yang baik jamaah. Sebaliknya dan sebaliknya, seorang manusia dapat saja hidup bertahun-tahun, ya. Seorang manusia, kita semua nih bisa saja hidup bertahun-tahun melakukan amal, melakukan ibadah, tetapi apabila di penghujung hidupnya dia berpaling dari kebenaran, di akhir hidupnya dia terjerumus kepada kekafiran, di akhir hidupnya dia terjerumus atau melakukan perbuatan kemunafikan atau dosa yang menunjukkan rusaknya iman tanpa atau belum bertobat, maka dia menghadapi akhir hidup yang buruk, dan keadaan seperti inilah yang disebut dengan su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Ya, keadaan yang buruk, su'ul khatimah. Nah, kita kan nggak mau seperti itu jamaah. Kita sekarang sholat, kita sekarang ibadah, tapi kita nggak mau di akhir hidup kita itu, kita justru malah terjerumus kepada dosa-dosa, terjerumus kepada hal-hal yang menjadikan kita jatuh ke dalam kematian yang buruk atau su'ul khatimah. Jatuh kepada kematian yang buruk, su'ul khatimah, kita nggak mau. Nah, inilah pentingnya kita selalu berusaha untuk beramal soleh, berusaha untuk selalu kita menuju dalam kehidupan ini bahagia di kehidupan dan juga bahagia di akhir kehidupan. Ini yang kita mau. Nah, kita kan maunya begitu, tapi semuanya perlu usaha. Semua itu perlu diperjuangkan. Semua itu perlu kita dari sekarang bagaimana mempersiapkan diri kita hingga kita bisa mendapatkan husnul khotimah di saat ajal kematian kita tiba. Begitu jamaah, ya. Jamaah, saudara-saudari, sahabat Masjid Ar-Rasyid Indonesia yang berbahagia, husnul khotimah para salafus soleh, generasi-generasi kita yang terdahulu yang soleh, para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, di zaman Rasulullah, zaman para sahabat, zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, para salafus soleh pada saat itu tidak pernah merasa aman terhadap keadaan iman mereka hingga ajal benar-benar datang. Mereka khawatir gitu loh. Jangan sampai saya mati dalam keadaan kufur, itu yang dikhawatirkan. Nah, selalu ingat jangan sampai saya mati dalam keadaan kufur, mati dalam keadaan durhaka kepada Allah. Nah, sekarang coba kita berpikir lagi jamaah, inilah sekarang banyak di antara kita atau kita semua termasuk saya gitu kan.
Kadang saking pusingnya mikirin dunia, saking kita terlena dengan dunia, ketika Allah berikan kenikmatan, terbukanya pintu-pintu dunia, kadang kita lupa sama Allah. Ketika Allah menyempitkan bagi kita pintu-pintu dunia, terkadang kita kufur kepada Allah. Naudzubillah. Inilah, jangan sampai semua keadaan itu, baik keadaan senang ataupun keadaan susah, jangan sampai kita melupakan untuk mempersiapkan kematian kita dalam keadaan husnul khotimah. Nah, kekhawatiran para salaf diriwayatkan para ulama terdahulu bahwasanya para salafus saleh selalu berdoa agar Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati mereka hingga wafat. Para salafus saleh jamaah, mereka yang ditakuti oleh mereka itu bukan takut miskin. Ya, para sahabat Nabi, orang-orang yang soleh terdahulu, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, orang-orang terdahulu generasi salafus soleh, yang mereka takutkan itu bukan jatuh kepada kemiskinan. Nah, kalau kebanyakan kita kan takut miskin ya jamaah ya. Takut miskin. Ya, karena banyak atau sudah begitu banyak di antara kaum muslimin yang terjangkit penyakit wahan. Penyakit wahan itu apa jamaah? Wahan itu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ya, umat Islam banyak yang terjangkit penyakit wahan. Apa itu penyakit wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia dan takut kepada kematian. Padahal mati itu pasti. Nah, kembali lagi, inilah yang ditakutkan oleh para salaf dulu. Mereka bukan takut kepada kemiskinan. Nah, mereka bukan takut kehilangan jabatan. Manusia zaman sekarang ini kan pada berebut jabatan. Seakan-akan jabatan ini adalah sebuah pencapaian yang sangat luar biasa. Berebut dapat jabatan. Ya, kalau perlu sikut kanan, sikut kiri, gosok kanan, gosok kiri, ya, politik sana, politik sini, ya, strategi ini, strategi itu, ya, biar bisa mendapatkan jabatan. Tapi para salafus soleh yang mereka takutkan itu bukan kehilangan jabatan. Mereka nggak takut kehilangan jabatan. Nah, dan mereka para salafus soleh, mereka juga bukan orang yang takut akan kehilangan harta. Ya, kehilangan harta. Harta hilang bisa dicari lagi jamaah. Ini terbukti. Orang-orang yang kehilangan harta, ya memang sedih, manusiawi. Tapi selama hidup masih bisa berusaha dan masih bisa untuk mencari rezeki, insya Allah yang hilang itu akan balik lagi. Ya minimal Allah akan menjadikan penggantinya dengan yang sama dan bisa jadi dengan yang lebih baik. Coba Anda suka lihat tuh, kebanyakan orang-orang yang kehilangan motor, yang kehilangan mobil, yang kehilangan perhiasan, ya, yang kehilangan dari harta mereka, hilang, dicuri atau dimaling, tapi nggak lama setelah itu beli yang lebih bagus. Kehilangan motor Matic Honda Beat, ya, habis itu belinya Honda PCX. Nah, kan yang hilang Honda Beat, yang belinya habis itu beli PCX gitu. Kan jadi gantinya lebih baik, ya kan? Nah, kehilangan motor Scoopy, habis itu beli motor NMAX. Nah, berarti kan hilangnya kecil, gantinya besar. Jadi banyak yang seperti itu. Makanya banyak orang yang takut kehilangan harta, tapi tidak takut untuk bagaimana menghadapi kematian. Takut kehilangan harta, tapi tidak takut menghadapi kematian secara su'ul khotimah, kematian yang buruk. Nah, terus mereka, para salafus soleh, yang mereka takutkan adalah mereka takut mati, mereka takut meninggal dalam keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan dimurkai Allah, meninggal dunia, ditutup dengan kain kafan,
dimasukkan ke alam kubur, ditinggal semua keluarga sendirian di dalam kubur dengan membawa dosa dan kemurkaan Allah. Ya Allah, itu yang sangat kita takutkan. Meninggal dunia dalam keadaan dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita takutkan, jamaah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa seorang mukmin, seorang muslim yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, tidak boleh merasa aman dari fitnah, tidak boleh merasa aman dari sesuatu yang dapat mengubah keadaan hatinya, yang hatinya ini ingin selalu mendapatkan ridho Allah dalam hidup, ingin hatinya selalu taat kepada Allah di dalam hidup, ingin hatinya selalu terpaut kepada Islam dalam hidup. Yang mereka takuti adalah jangan sampai mereka mati hati ini dalam keadaan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan hati ini kufur kepada Islam, kufur kepada Allah, kufur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jemaah, di awal kajian kita ini di program Kismis membahas tentang kiat menggapai husnul khotimah. Yang kita pahami, sekali lagi kita camkan di dalam diri kita bahwasanya dunia bukan tempat tinggal kita selamanya. Dunia yang sekarang kita mati-matian untuk meraihnya, bahwasanya dunia bukan tempat tinggal kita selamanya. Rasulullah SAW mengingatkan kita semua bahwasanya dunia ini hanyalah tempat persinggahan. Dunia yang sekarang kita berada di dalamnya, jamaah kita ini, yang ada di sini, yang ada di Indonesia, yang ada di luar Indonesia, yang ada di pelabuhan, yang ada di Jakarta, yang ada pokoknya semua. Dunia yang sekarang kita berada di dalamnya hanyalah tempat singgah. Seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah, memandang dirinya dalam dunia ini seperti musafir yang sedang melakukan perjalanan menuju kampung akhirat. Jamaah, semakin seseorang dekat kepada kematian, semakin seorang hamba Allah dekat kepada kematian, seharusnya semakin besar persiapannya untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kan hadis yang sahih mengatakan, Nabi Rasulullah SAW bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiras sabil." Jadilah kehidupanmu di dunia seperti orang asing atau orang yang sedang numpang lewat. Orang asing kan nggak lama-lama kalau berkunjung. Sehari, 2 hari, bis itu pindah lagi. Atau orang yang cuma numpang lewat, mau ke tempat tujuan, istirahat dulu, minum es dulu, makan bakso dulu sebentar gitu kan. Habis itu berangkat lagi. Nah, hidup kita seperti itu. Di dunia cuma numpang lewat. Nah, tapi sayangnya, sudah tahu di dunia ini cuma numpang lewat, sayangnya kita semua manusia justru semakin jauh dari Allah ketika usia kita semakin bertambah. La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Semakin tua, bukan semakin sadar, semakin tua, semakin jauh dari mengingat Allah dan beramal soleh. Yang kita khawatirkan seperti ini. Karena ada orang yang semakin usianya bertambah, ada yang dulunya rajin sholat, kemudian meninggalkan sholat. Ada yang dahulu semangat menghadiri majelis ilmu, kemudian sibuk mengejar dunia. Ada yang dahulunya menjaga sunnah Rasulullah SAW dan mengamalkan sunnah Rasulullah, kemudian dia tergoda oleh syubhat dan syahwat, akhirnya meninggalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua itu, dari semua itu kita berlindung,
memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melindungi dari hal-hal tersebut. Semakin usia kita bertambah, semakin jatah hidup kita di dunia ini berkurang, semakin kita ingat kita ingin di akhir hidup kita di alam dunia ini kita menghadap Allah dengan diawali kematian yang husnul khatimah. Nah, jamaah, tema ini, tema kiat menggapai husnul khatimah ini penting buat kita semua. Kenapa sangat penting? Saudara-saudari sahabat Masjid Ar-Rasyid Indonesia, semua kita tidak ada seorang pun yang dapat memilih. Ya. Tidak ada salah seorang pun di antara kita yang bisa memilih atau yang bisa memastikan buat diri kita sendiri di mana kita akan meninggal dunia. Nggak ada yang memastikan. Pengen mati di mana, jamaah? Semua kita tidak ada yang bisa memastikan di mana tempat kita akan mati. Di lembah mana, di daerah mana, di kampung mana. Kita nggak ada yang tahu. Yang kedua, tidak ada di antara kita yang tahu kapan kita akan meninggal dunia. Apa besok, apa lusa, apa minggu depan. Nggak ada yang tahu, jamaah. Terus yang ketiga, bagaimana keadaan kita saat meninggal dunia? Nggak ada yang tahu bagaimana keadaan kita. Apakah keadaan kita dalam beramal soleh? Apakah naudzubillah keadaan kita dalam keadaan maksiat? Apakah keadaan kita dalam bermunajat kepada Allah? Apakah keadaan kita dalam durhaka kepada Allah? Nggak ada yang tahu. Makanya pentingnya tema ini, tema kiat menggapai husnul khatimah, kita pelajari bersama. Nah, yang mampu kita upayakan dari segala sesuatu yang tadi kita tidak ketahui, kita nggak tahu kapan kita mati, di mana kita akan mati, dan bagaimana keadaan kita pada saat kita mati atau meninggal dunia, yang mampu kita usahakan sekarang, yang mampu kita upayakan sekarang, hanyalah bagaimana keadaan iman kita, bagaimana keadaan amal kita ketika kematian itu datang. Bagaimana keadaan iman kita. Nah, jamaah, karena itulah Nabi SAW, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk selalu memohon keteguhan hati, memperbanyak taubat, menjaga tauhid, memperbaiki amal, serta memohon agar Allah menutup kehidupan kita dengan husnul khatimah. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tujuan kajian kita pada malam ini akan membahas secara ilmiah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang pertama kita akan bahas ya, apa yang dimaksud dengan husnul khatimah. Yang kedua, bagaimana pandangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap husnul khatimah. Terus, apa sajakah tanda-tanda husnul khatimah yang sahih, yang benar. Yang keempat, kesalahan-kesalahan yang banyak tersebar di tengah masyarakat yang berkaitan dengan tanda-tanda husnul khatimah. Dan yang kelima, cara meraih husnul khatimah melalui tauhid, melalui istiqomah, dan melalui amal soleh. Harapan kita semua bukan sekedar mengetahui ilmunya. Harapan kita semua bukan sekedar mempelajari ilmunya, tapi agar ilmu tersebut mendorong kita memperbaiki diri dari sebelum datang yang tidak bisa ditunda lagi. Dari keadaan yang akan datang, yang mana ketika keadaan itu datang tidak bisa ditunda lagi, yaitu kematian. Nah, jamaah, saudara-saudari, sahabat Masjid Ar-Rasyid Indonesia yang berbahagia, ini baru pembukaan. Ya, nanti insya Allah kita lanjutkan tadi. Banyak, mungkin kita bisa ada di sini antara 5 sampai 6 kali pertemuan dalam pembahasan materi
kiat-kiat menggapai husnul khotimah. Sabar ya jamaah ya. Kita maksimalkan kajian kita nih antara 40 menit maksimal 1 jam ya, karena khawatir kalau kelamaan malah cepat bosan ya, nanti semangatnya berturun. Nah, untuk kali ini tadi kita baru pembukaan tentang pentingnya kita mempelajari, tentang pentingnya kita mempersiapkan diri kita dalam menghadapi kematian dengan husnul khotimah. Kembali lagi, menghadapi kematian, mempersiapkan kematian agar kita semuanya mampu meraih kematian dengan husnul khotimah. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita mempelajari apa sih yang sebenarnya yang dimaksud dengan husnul khotimah secara bahasa dan secara istilah. Terus apa dalil-dalilnya husnul khotimah itu harus kita raih, husnul khotimah ini harus kita perjuangkan untuk kematian kita yang bahagia. Ada dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah, kita pelajari. Selanjutnya pekan depan insya Allah pengertian husnul khotimah secara syariat dan ucapan para ulama. Terus husnul khotimah, karakter husnul khotimah, apa yang bisa menjadikan kita mendapatkan husnul khotimah dengan karakter-karakternya. Terus upaya-upaya perjuangan apa yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan husnul khotimah dan faidah-faidahnya, dan semuanya agar kita bisa mempersiapkan diri kita menuju kematian, mendapatkan husnul khotimah di dalam kematian kita, dan kita mulai sejak hari ini. Kita mulai sejak hari ini. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita bahas dengan pembahasan yang lebih mendalam dan mendetail lagi. Jangan kemana-mana. Tetap bersama kami dalam kajian Kismis. Kajian Islam Senin dan Kamis. Kajian husnul khotimah ini kita lanjutkan insya Allah Senin depan. Semoga kita semuanya sehat walafiat. Semua kita panjang umur, semua kita diberikan kesempatan waktu luang untuk tetap belajar, dan kami di sini sehat, dan saya panjang umur, dan semua kita kalaupun belum tuntas dan harus menghadapi kematian, semoga semua kita bisa menghadapi kematian dengan husnul khotimah. Ya, begitu aja ya untuk awal ini jamaah. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Ini baru pembukaan, baru mukadimah. Pekan depan kita lanjut kepada materinya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah datangnya dari diri saya pribadi. Mohon dibukakan pintu maaf apabila ada ucapan, ada ungkapan yang kurang berkenan, dan semua ini kita berikan, amalan-amalan ini kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah yang ikhlas, sebagai amal ibadah untuk meraih keridhoannya, dan sebagai amalan ibadah agar kematian kita sukses dengan kematian husnul khotimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.